Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini bertemu lagi dengan Ustazah. Kita akan belajar tentang Jenderal Sudirman. Nah, sebelumnya bisa dipersiapkan dulu ya buku dan alat tulisnya. Serta sebelum belajar, mari kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tentunya di sini Jenderal Sudirman adalah salah satu tokoh besar HW. Selain pahlawan pembela kemerdekaan, beliau adalah tokoh besar HW. Nah, anak-anakku semuanya, tentunya kita tahu ya siapa Jenderal Sudirman. Beliau sangat terkenal sebagai pahlawan pembela kemerdekaan atau pahlawan Indonesia dalam merebut kemerdekaan Indonesia. Dia lebih dikenal dengan sebutan Pak Dirman. Nah, Jenderal Sudirman ini dilahirkan di desa Bantar Barang, Rembang, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah pada tanggal 24 Januari 1916. Nah, Pak Sudirman ini dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang sangat sederhana. Nah, ayahnya bernama Cokro Sunaryo. Pak Cokro Sunaryo ini adalah asisten Wedana Rembang dan ibunya bernama Siem. Sudirman ini mempunyai satu adik yang bernama Muhammad Samingan. Sejak kecil beliau sudah bisa membantu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan keluarga yang bersifat fisik seperti membersihkan rumah dan halaman. Kemudian Pak Dirman tumbuh menjadi anak yang sopan, santun, ramah, tidak pernah menyakiti dan tidak pernah mengeluarkan kata-kata kotor, serta patuh dan sangat hormat kepada kedua orang tuanya. Selepas maghrib, beliau belajar mengaji di sebuah surau yang letaknya tidak jauh dari rumahnya di kampung Manggisan Cilacap bersama adiknya Musamingan. Pada tanggal 29 Januari 1950, Panglima Besar ini, Pak Dirman ini meninggal dunia di Magelang dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Semaki, Yogyakarta. Ia dinobatkan sebagai pahlawan pembela kemerdekaan sekaligus tadi apa? Ya, tokoh besar HW. Nah, selanjutnya yaitu sifat-sifat Jenderal Sudirman. Nah, Pak Dirman ini merupakan salah satu tokoh Muhammadiyah yang mempunyai sifat yang sangat luar biasa dan perlu kita contoh ya. Adapun sifat-sifatnya yaitu ada 5 di sini, yaitu yang pertama, ketaatan beragama, kemudian rela berkorban, gigih dalam usaha, amanah dan bertanggung jawab, serta cerdas. Nah, di mana ketaatan beribadah ini tentunya sesuai dengan Quran surat Az-Zariyat ayat ke-56. Yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Nah, di sini Allah menegaskan bahwa Allah tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Nah, selama hidup di dunia ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Pak Dirman ini adalah orang yang betul-betul taat dan patuh terhadap agama Islam, karena agama adalah pondasi awal bagi setiap orang atau pertumbuhan yang dapat menunjukkan kemantapan sifat mental dan sikap seseorang. Kemudian, sebagai orang yang beragama dan beriman, ketaatan kepada Allah adalah merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan setiap orang. Nah, anak-anak semua, artinya sudah jelas ya bahwa setiap orang itu wajib beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu contoh ibadah wajib kita sehari-hari ada apa? Ya, tepat, yaitu sholat 5 waktu. Siapa saja yang meninggalkan ibadah karena mementingkan perkara lain atau mementingkan dunia, maka baginya jelas kerugian yang tak terkira. Sifat-sifat yang kedua yaitu rela berkorban. Nah, di sini demi tegaknya kebenaran dan keadilan. Nah, sifat Jenderal Sudirman ini yaitu dia merasa iba terhadap rakyat yang tertindas oleh para penjajah, maka Pak Dirman tanpa ragu mengangkat senjata beserta teman-temannya memerangi pasukan Belanda dengan rela berkorban. Sikap rela berkorban itu tidak hanya terbatas di dalam peperangan saja, akan tetapi bisa dengan membelanjakan harta kita untuk membantu orang lain, sebagaimana firman Allah di dalam surat At-Taubah. Nah, di sini artinya orang-orang yang beriman dan hijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta, benda, dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Nah, tentunya di sini kita sebagai umat manusia, umat Islam, misalkan tidak bisa untuk korban cara berperang, kita juga bisa untuk membantu orang lain dengan membelanjakan harta kita. Nah, tentunya bisa dengan infak, sedekah, dan memberi kepada orang-orang yang merasa kekurangan. Nah, di sini termasuk rela berkorban, tidak hanya di peperangan ya anak-anak. Nah, kemudian yang ketiga yaitu gigih dalam usaha. Nah, tentunya di sini mendidik generasi anak bangsa. Nah, beliau itu sangat gigih dalam
mendidik generasi bangsa, terutama di sekolah Muhammadiyah yang akhirnya terwujud, yaitu HIS ya, dengan kegigihannya melahirkan sikap pantang menyerah, tidak putus asa, sebagai amanah dan bertanggung jawab. Sikap amanah dan tanggung jawab ini tampak saat menjadi guru HIS tadi dan akhirnya menjadi kepala sekolah. Dia menjadikan HIS Muhammadiyah sebagai wahana untuk memajukan pendidikan bagi kaum bumi putra. Anak-anakku, sifat amanah dan tanggung jawab sangatlah berat dan dibutuhkan sikap istiqomah. Nah, tidak mudah untuk memegang amanah. Nah, kemudian yang terakhir yaitu cerdas. Cerdas ini selalu menyusun strategi pertahanan dan penyerangan. Padahal tidak memiliki kemampuan akademik militer, tapi beliau dapat belajar dan mengambil pelajaran saat bergabung dengan pembela tanah air waktu itu. Kemudian yang terakhir jiwa sosial, yang mana salah satu tokoh Muhammadiyah yang memiliki jiwa sosial tinggi yaitu Pak Dirman ini. Hal ini terbukti dalam kehidupan sehari-hari. Beliau selalu memperhatikan rakyatnya. Beliau selalu memperhatikan nasib rakyat dan membantunya. Salah satunya yaitu dengan mendirikan koperasi untuk menolong rakyat dari berbagai bahaya kelaparan. Nah, selanjutnya peran Jenderal Sudirman dalam HW. Yang pertama, Sudirman dikenal memiliki kepribadian yang tegas dan disiplin. Kepribadiannya ini merupakan hasil tempaan sistem pengkaderan HW. Nah, di sini Pak Sudirman ini dikenal aktif di organisasi kepanduan HW. Nah, HW ini adalah salah satu organisasi di Muhammadiyah yang bertujuan untuk mempersiapkan kader-kader yang disiplin tinggi dan tegas dalam mengambil sikap. Nah, tentunya anak-anak sudah tahu ya, apalagi sekarang anak-anak pastinya sudah mengikuti kegiatan HW selama di sekolah kemarin. Nah, anak-anak tahu di situ adalah salah satu mendisiplinkan anak-anak semuanya dalam mengambil sikap kesehariannya. Nah, kemudian yang kedua, periode 1935 sampai 1937, Pak Sudirman aktif di organisasi Muhammadiyah di Cilacap. Nah, di sini adalah awal mulai Pak Dirman dalam mengikuti organisasi pergerakan Muhammadiyah menjadi anggota. Nah, kemudian yang ketiga yaitu pada tahun 1934 Pak Sudirman lulus di Mulo Wiworotomo. Dengan keseriusannya Pak Sudirman langsung diangkat menjadi guru HIS. Nah, kemudian yang keempat, Pak Sudirman juga berdakwah dengan menekankan pada ajaran tauhid dan kesadaran beragama serta berbangsa. Kemudian yang terakhir yaitu Pak Sudirman berpesan agar Muhammadiyah dihidup-hidupkan dan terus dikembangkan. Pesan Jenderal Sudirman ya, yang mana pada sebuah pertemuan yaitu percayalah pada Allah, pasti Allah akan menolong kita dalam kancah perjuangan. Muhammadiyah sanggup memelopori di segenap tempat dan penjuru. Sedikit banyak Muhammadiyah telah berbuah bagi masyarakat. Pangkat dan derajat yang telah didapatkan oleh para anggota Muhammadiyah hendaknya tidak merubah pendirian sikap menghadapi sesuatu. Masya Allah, luar biasa bukan untuk perjuangan Pak Jenderal Sudirman. Nah, mari kita semua mencontoh keimanan, kegigihan, kepandaian, supaya nanti kita benar-benar menjadi generasi Islam yang bisa dijadikan sebagai teladan. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan untuk pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Ustazah mohon maaf apabila ada salah kalimat kata dari awal sampai akhir. Ustazah mohon maaf yang seterusnya. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak semuanya.